klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh oleh Roy Suryo, Sylvester Matutina, ngabalin. Ada buktinya nggak? Nggak. Ditantang ngabalin. Pak Ngabalin, siap nggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap. Kalau yang Anda lakukan itu bohong. Nggak berani ngabalin. Yang kedua, Sylvester, siap nggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Nggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang, sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang, saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya. Pelapor Saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh oleh Roy Suryo, Sylvester Matutina, ngabalin. Ada buktinya nggak? Nggak. Ditantang ngabalin. Pak Ngabalin, siap nggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap. Kalau yang Anda lakukan itu bohong. Nggak berani ngabalin. Yang kedua, Sylvester, siap nggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Nggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang, sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum, ada ujungnya nanti putusan pengadilan, walaupun nanti sampai berapa kasasi, tahun lagi, Bang? itu ada putusan. Berapa tahun lagi kira-kira? Nah, itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai. Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif. Di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung. Kami cari-cari data. Oh, ternyata ketemu. Aturan internal polisi Perkapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah, itu yang kami minta agar kami dilibatkan, dan di sanalah proses yang objektif tadi dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation, itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi, sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya laporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik, kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad, tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat atau lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak. Kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi kami karena ya sudahlah, kita ikuti sebagai bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Saya pikir begitu. Nggak ada juga itu barang. Sebelum ke Mas Eri, mungkin Mas Freddy dulu kali ya, menanggapi seperti apa. Ya, saya percaya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya, teman-teman dari TPU akan diundang. Ya, dalam dalam gelar perkara, ya mau khusus, mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke
penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu, dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Nah, kemudian yang saya mau tanggapin lagi, ya nggak apa-apa lah, silahkan saja. Kita seperti saya sampaikan tadi, ya, mari ya kita membangun narasi-narasi. Saya juga percaya ini semua perkara ada hikmahnya, ada hikmahnya. Bagi saya pribadi juga ada hikmahnya. Tadi kita ngomong bercanda, tetapi sebetulnya itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa lainnya agar tertib administrasi pribadi. Betul. Termasuk ke dari sekarang dicari itu skripsi sama ijazahnya termasuk ya, ke kampus-kampus juga, gitu ya. Termasuk ke kampus-kampus juga, agar nanti dalam memverifikasi calon-calon itu ya, jadi sudah semua by system, memang sudah terdaftar, sudah clear lah. Jadi kita maknai positif saja ini, kita maknai positif. Mari kita ikuti mekanisme hukum ini. Mari, tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi yang siapa? Betul. Jadi oke, kita silakan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Baik. Tidak seperti Roy Hammes Rismond langsung. Baik. Itu palsu kata dia. Jadi itu yang saya tidak mau. Itu menurut saya juga pernah kritik profesor ya. Saya bilang kamu itu fitnah ya. Saya bilang seperti itu. Sebagai profesor seharusnya tidak mengatakan itu. Gitu loh. Jadi mari kita bangun narasi, mari kita publik, kita ajari cara berpikir, cara bernarasi yang benar. Sambil kita tunggu mekanisme proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Oke, sebelum ke Mas Heri, saya singkat saja nih Bang Hamad bertanya, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini kan tadi sudah diriset. Itu apa saja? Analisis font, terus juga apa yang kemudian bukti kuat sehingga meyakini klien Anda bahwa ijazahnya reproduksi? Tadi kan sudah dijelaskan juga masalah lembar skripsi yang tidak ada tanda tangan, nama yang juga tidak konsisten dengan keterangan saudara Joko Widodo. Tadi saya mengutip ya, memang ya jejak sosmed itu abadi. Maka apa yang pernah disampaikan saudara Joko Widodo kok tidak sejalan misalkan dengan apa yang disampaikan Kas Pujo, itu juga bagian yang membuat publik bertanya. Baik, berarti gaya font sama cetak penulisannya begitulah kira-kira ya bukti yang dianalisa oleh tim dari klien. Dan justru kemarin gelar perkara dari Barreskrim itu justru mengungkap banyak hal baru, misalkan koran Kedaulatan Rakyat yang di sana disebut bulan puasa, padahal KR itu koran yang di Jogja spesifik dia menggunakan bulan-bulan Jawa, tidak ada puasa-puasa. Kemudian banyaklah, nanti saya jelaskan, tapi yang saya mau tegaskan begini. Tadi kan mau ada gelar perkara, ada gelar perkara. Gelar perkara harus fair dong, bukan hanya yang di Polda. Karena di Polda itu kami terlapor. Tadi sudah disampaikan yang di Barreskrim. Ya, yang di Barreskrim yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, saya ingin menggali dari Mas Heri soal tadi bukti-bukti yang dianalisa oleh Roy Suryo CS ini, apakah